untuk bulan ini, untuk Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat, a'azzakunallah wa hafizakunallah, dan wabil khusus ustazah kita, Ustazah Ambar, dan ustazah-ustazah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin. Dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disampaikan oleh host kita akan mengkaji tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Kita mulai dari ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat ini dibuka dengan panggilan iman untuk menggerakkan semangat akidah di hati, semangat keimanan itu digugah, maka dipanggil. Jadi agar keimanan itu muncul, tergerak, maka dipanggillah dia dengan panggilan keimanan. Agar anak yang rajin itu rajin, maka manggilnya dengan nama anak rajin. Belajar. Nah, kira-kira gitu. Jadi panggilan dengan sifat keimanan itu untuk justru menggerakkan. Karena orang yang beriman itu dia akan termotivasi karena karakter iman itu sami'na wa ata'na. Ya, jadi ini untuk memotivasi agar mereka merespon. Kita panggil anak rajin agar mereka belajar. Nah, kita panggil dengan panggilan iman agar mereka mentaati karena waqalu sami'na wa ata'na. Ya. Ini ya, panggilan ini penting. Nah, maka man shoma ramadhana imanan. Nah, ini. Ada kata iman di situ karena panggilannya iman. Hanya orang-orang yang bagus imannya ini senang banget sama puasa. Ya, senang banget sama puasa. Jadi maksud iman dan wahtisaban itu enggak berat melakukannya. Senang banget dengan puasa itu. Enggak ngelihat jam dulu. Ya. Kalau lihat jam dulu berarti itu enggak man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya, imanan itu menunjukkan dia senang, wahtisaban itu senang ya, ciri-cirinya. Kutiba itu artinya furido. Karena puasa Ramadan itu rukun Islam, makanya kutiba di sini artinya furido. Diwajibkan, dipardukan. Apa yang dipardukan? As-siyam. As-siyam secara bahasa artinya menahan. Jadi kita berdiam, tidak pindah duduknya sekarang ini, nggak pindah ke dapur, ya. Ya, ini berarti secara bahasa sudah asyam, secara bahasa. Secara syariat kan puasa ya tadi dibuka dengan sahur ya, nanti berakhir di waktu buka, tidak makan. Nah, itu secara syariat. Secara bahasa artinya menahan. Kalau kita berada di tempat duduk sekarang, kita nggak kemana-mana, nah itu secara bahasa itu namanya puasa, imsak. Ya. Termasuk orang yang nggak bicara, itu disebut puasa secara bahasa bukan secara syariat. Jadi kamu lagi puasa ngomong ya, gitu kan bilangnya begitu. Dan itu ada dalam Al-Qur'an ya, ketika Maryam itu tidak mau bicara, dia mengatakan inni nazartu lirrahmani shauman. Aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman puasa. Apa itu? Aku nggak mau bicara kepada siapapun. Nah, berarti imsak, dia imsak lisannya untuk nggak ngomong. Nah, ini as-saum secara atau asyam secara bahasa. Adapun secara syariat
asyam itu adalah imsakun an asya'in maksusatin, menahan diri dari sesuatu yang khusus dengan cara khusus di waktu yang khusus, ya, bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat khusus. Ya. Menahan diri dari sesuatu yang khusus kan, nggak semuanya kita tahan kan, ya, tahan dari makan, minum, syahwat kepada pasangan, ya, dengan cara khusus, di waktunya waktu khusus, ya, bulan Ramadan dari sahur tadi sampai matahari tenggelam. Dari siapa? Dari orang yang memiliki sifat-sifat khusus, ya. Orang yang beriman, orang yang mukallaf. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini seolah-olah puasa kita ini sama orang-orang sebelum kita, ya. Tapi maksudnya apa? Kesamaan bahwa orang-orang sebelum kita pun itu wajib juga berpuasa. Tetapi seperti apa puasanya? Ya. Berapa hari puasanya? Itu kita tidak tahu karena nggak ada nasnya. Tetapi bahwa yang orang-orang dulu diwajibkan juga puasa, itu iya, ayat dalilnya ini. Wajib puasa, orang dulu juga diwajibkan. Kita tahu kan, misalkan syariat sholat, syariat zakat, itu kan juga berlaku juga kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana surat Maryam ayat 30-31. Kata Nabi Isa, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa, diberi kitab dan dijadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan penuh keberkahan di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah. Allah memerintahkan aku salat. Wa zakah, dan memerintahkan zakat juga. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Nah, itu artinya syariat puasa ini syariat yang juga berlaku kepada umat sebelum kita. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan cuma keserupaan wajibnya, jadi walaupun ini pendapat yang lemah, tetapi keserupaan juga pada waktunya katanya. Ini lemah pendapatnya, berarti orang-orang dahulu juga puasa Ramadan juga, kira-kira gitu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Mujahid, bahwa Allah telah mewajibkan puasa Ramadan atas setiap umat. Nah, walaupun ini pendapat yang lemah, ya. Yang kuat adalah yang mirip dengan yang dengan umat-umat sebelumnya itu, bahwa sama-sama diwajibkan puasa. Bukan sama bulannya dalam berpuasa atau jumlah harinya. Okay. Ummahat akhawat hafizakunallah. Ayat yang berbunyi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini kenapa disebut? Kenapa enggak dihilangin aja gitu kan? Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam la'allakum tattaqun, kan secara makna kan enggak terganggu itu. Wahai orang yang beriman wajib berpuasa agar kamu bertakwa, ya. Kan secara bahasa itu enggak ada gangguan ya. Dengarnya ya sempurnalah maknanya kan. Wahai orang beriman diwajibkan puasa agar bertakwa, kan bisa aja begitu kan? Tapi mengapa ada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya? Ini menarik sekali. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah puasa ini. Gitu. Betapa tingginya nilai puasa ini. Saking pentingnya, saking tingginya nilai puasa ini, sampai-sampai orang-orang sebelum kita, ya, itu juga diwajibkan puasa. Saking puasa ini nggak ada gantinya, gitu. Kalau teknologi itu ada gantinya, ada baru lagi yang lama jadul tinggalin kan gitu. Tapi puasa ini sesuatu yang tidak bisa digantikan gitu. Nggak ada ibadah yang bisa menggantikan puasa yang semisal dengan puasa itu. Maka disyariatkan kepada seluruh umat. Istilahnya dampak puasa itu nggak pernah berubah. Dia dibutuhkan mau secanggih apapun zaman modern,
Mau sehebat apapun ilmu kedokteran, tetap nggak bisa gantiin puasa. Ya, makanya sekarang makin modern, banyak banget itu model-model diet itu ya. Emak-emak nih suka diet. Zaman udah canggih begini ya, masih aja istilahnya puasa walaupun dengan metode diet, tapi ternyata kan efektif gitu ya. Ummahat akhwat hafizakunallah. Kama kutiba alladzina min qablikum menunjukkan pentingnya dan tingginya ya kedudukan puasa ini. Bagaimana dia memberikan dampak yang tak tergantikan. Kemudian yang berikutnya adalah kama kutiba alladzina min qablikum ini untuk membuat kita merasa tidak berat dengan puasa itu. Karena selagi ada suatu perintah syariat yang orang-orang yang sebelumnya pernah melakukannya, maka kita merasa itu ringan. Buktinya orang dulu udah pernah gitu. Tapi kalau ada syariat yang belum pernah ada orang yang pernah menjalankannya, kan bisa merasa berat gitu. Allah tidak ingin ketika kita diwajibkan puasa itu kita merasa beban. Makanya Allah bilang orang sebelum kalian juga udah pernah puasa loh gitu. Nah, itu supaya kita tidak merasa berat dengan puasa itu. Tapi kalau kita yang pertama kali berpuasa, umat sebelumnya nggak pernah, ya boleh jadi kita merasa, bisa nggak gue ya? Bisa nggak saya ya puasa gitu. Tapi ketika Allah mengatakan, orang dulu sebelum kalian tuh udah berpuasa. Oh, berarti ini perkara yang tidak berat ya. Udah pernah dilakukan oleh orang lain. Ini juga kalau kita ingin apa-apa, ada nggak yang bisa ini? Oh, udah ada tuh si Fulan bisa. Oh, berarti saya juga bisa. Saya juga bisa. Gitu ya. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah ingin kama kutiba alladzina min qablikum itu ingin menggugah semangat agar puasa kita maksimal, agar puasa kita luar biasa. Agar puasa kita bukan puasa-puasa yang biasa-biasa aja, tapi puasa yang luar biasa. Maka disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa? Karena kita nggak mau kalah dong sama umat-umat sebelumnya gitu. Masa kita umatnya Nabi Muhammad gitu, atau sebut khaira ummah, kemudian kita tidak ingin menunjukkan bahwa kita berpuasanya lebih baik dari orang lain. Kita tidak ingin puasa kita ini puasa yang lemesan, ya, puasa yang nggak produktif. Ya. Tapi kita ingin puasa kita ini puasa yang produktif, puasa yang menunjukkan bahwa kita umat terbaik. Maka dikasih semacam kita itu compare. Ya anu tuh begitu tuh. Kamu mestinya lebih dari dia gitu. Maka kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini menjelaskan bahwa tujuan dari puasa. Hikmah puasa. Aku wajibkan puasa sebagaimana aku wajibkan kepada orang sebelum kalian. Nah, kalau kalian melakukannya dengan baik, kalian akan mendapatkan derajat takwa. Ya. Berarti targetnya takwa, bukan lapar apalagi kurus, enggak. Targetnya takwa. Jadi kita jangan lupa di bulan Ramadan ini ingat target. Takwa terus diingatkan. Karena kalau target kita tinggi kan nggak mungkin lemesan. Ya. Kalau orang lupa targetnya itu bisa lemes. Oh, target saya tinggi banget nih. Saya belum kekejar nih. Begitu. Karena orang yang termulia kan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kalau sampai target baru diampuni dosa. Kan reward itu kan yang sampai target. Di perusahaan kalau yang sampai target kasih bonus, kasih hadiah, kasih ini, kasih itu. Puasa juga begitu. Kalau nggak sampai target takwa, mana iya dia dapat Lailatul Qadar. Mimpi kali kalau kata orang sekarang, mimpi. Jadi yang harus kita tekankan itu takwa. Takwa itu harus diingat-ingat goalnya kita. Ya.
Karena memang puasa itu melatih kita untuk mampu takwa. Takwa itu secara bahasa adalah, secara bahasa ya, secara bahasa itu kita membuat jarak antara kita dengan sesuatu yang buruk. Itu takwa. Membuat jarak antara kita dengan sesuatu yang buruk. Ya bahasanya sekarang tuh jaga jarak, itulah takwa. Jaga jarak. Social distancing dong Ustaz. Iya betul, secara bahasa iya. Secara bahasa tuh takwa itu artinya social distancing. Kita social distancing terhadap hal yang membahayakan kita. Ya. Bahkan bukan cuma social distancing, pakai masker itu adalah takwa, melindungi diri kan. Makanya lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah korma kan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku dari kata takwa itu. Ku lindungilah, proteklah, bikin jaraklah antara dirimu dengan neraka. Ya, ini berarti takwa itu hati-hati banget gitu. Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi. Belum terjadi, tapi jangan sampai sesuatu yang buruk itu terjadi. Jadi dia betul-betul preventif. Dia betul-betul melihat sesuatu dengan pandangan yang jauh. Gitu. Itu takwa itu. Makanya takwa dengan pandangan yang jauh itu disebut di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Orang beriman takwalah. Ingatlah kamu untuk kamu hari esok itu. Perhatiin tuh hari esok. Bagian dari takwa. Persiapkan hari esok. Ya, jangan sampai hari esokmu rusak. Jangan sampai esokmu rusak. Esok itu esok dunia maupun esok akhirat. Itu bagian dari takwa. Karena orang bertakwa itu dia memprotek diri jangan sampai hal-hal yang buruk terjadi padanya. Ya, jadi takwa itu tidak hanya rauhania gitu, tidak hanya sifatnya spiritual. Jadi karakter orang bertakwa itu karakter orang yang menyiapkan masa depannya, baik dunia maupun akhirat. Mohon izin sebentar ya. Makanya ayat Quran misalkan bicara tentang masa depan itu kan untuk orang bertakwa. Fasbir wal akibatu lil muttaqin. Ya. Future itu untuk orang-orang bertakwa gitu. Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjamin masa depannya. Dengan tidak melakukan kesenangan-kesenangan sesaat yang merusak. Nah, itu takwa. Karena dia hati-hati. Jadi takwa itu keren banget itu. Jadi bukan cuma takwa itu hal-hal yang mungkin sekedar zikiran gitu, bukan begitu, tetapi cara pandangnya. Jadi dia takwa itu lifestyle, gitu. Takwa itu menjadi lifestyle, ya, gaya hidup. Ya. Makanya mengapa puasa itu dalam hadis Nabi as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai, masker. Nah, kalau perang itu perisai itu. Nah, itu maka orang-orang yang berpuasa itu orang yang sangat menjaga diri. Sangat-sangat menjaga diri. Jadi makanannya dijaga, jangan sampai gara-gara makan itu nanti akhirnya sakit perut. Orang bertakwa pasti jaga tuh. Dari yang kecil-kecil gitu ya. Subhanallah. Berarti mohon maaf nih, menjaga berat badan. Jangan sampai berat badan nambah ya, Bu ya. Itu takwa loh secara masuk dalam arti bahasa takwa tuh kayak gitu. Maka saya bilang takwa itu orang-orang sukses itu pasti punya karakter takwa. Pasti punya karakter. Orang-orang produktif itu, orang-orang yang cemerlang itu pasti orang-orang yang punya takwa.
Makanya kalau boleh dibilang apa rumus hidup agar sukses dunia akhirat? Jawabannya takwa sebenarnya. Takwa. Ya, takwa. Mampu menahan diri, dan ada sebuah apa namanya survei gitu ya, atau apalah sebut, ada anak dikumpulin lalu dibilang begini, siapa yang mau permen sekarang satu nih, kalau mau ngambil sekarang dapatnya satu, tapi kalau yang ngambilnya nanti akan debat lebih banyak gitu. Dilihatin sama anak-anak. Oh, ada anak-anak yang ngambil dapat satu, ada anak-anak saya nanti aja dapat lebih banyak gitu. Ternyata pas dilihat lagi sekian tahun ke depan, ternyata anak-anak yang menunda ya mengambil karena akan dapat lebih banyak itu ternyata lebih sukses. Karena dia memiliki self control ya. Nah, self control itu adalah takwa. Self control itu adalah takwa. Nah, kebanyakan kita ini kan enggak self control, rata-rata kita ini kan habit control. Jadi kita dikontrol oleh habit. Addictive control, kita dikontrol oleh addictive kecanduan. Kita dikontrol oleh can't live without you, gitu ya. Nggak bisa hidup tanpa ini, tanpa itu, tanpa itu. Jadi kita itu sebenarnya dikendalikan. Jangan-jangan tadi tidur pagi ya, padahal pusing tidur pagi itu kan. Nah, karena udah kebiasaan. Jadi kita nggak self control. Puasa itu takwa. Nah, itu kalau mau tahu takwa itu kayak gitu ya dahsyatnya. Dan kita sedang mengalami pelatihan untuk jadi orang hebat itu. Makanya kalau puasa kita bagus nih, ke depan nih habis Ramadan tambah hebat kita. Kalau nggak tambah hebat berarti gagal puasa gitu. Ya, ummahat akhwat hafizakunallah. Mari kita masuk ke ayat berikutnya. Ayyaman ma'dudat. Diwajibkan puasa. Oh, berapa lama puasanya ya? Oh, tenang aja bro, tenang aja sis. Puasa itu cuma beberapa hari kok. Hari yang diketahui, hari yang terhitung. Ya. Karena disebut terhitung karena saking sebentarnya. Sesuatu yang banyak kan susah dihitung. Makanya Ramadan itu Allah sebut dengan beberapa hari yang diketahui dan dihitung. Ya. Padahal maksudnya sebulan Ramadan, tapi Allah memilih redaksi Ramadan itu hari-hari yang bisa dihitung. Nah, selalu bisa dihitung berarti sebentar ya, gitu. Agar kita juga nggak merasa berat. Emang berapa lama sih ya Allah puasanya? Kan diwajibin puasa. Wajib puasa. Puasa. Orang dulu juga udah wajib. Itu jangan kalah mereka. Iya deh puasa. Emang buat apaan? Kamu jadi orang hebat, jadi orang takwa. Berapa lama saya disuruh puasa? Tenang aja. Nggak lama kok. Hari-harinya bisa dihitung. Sekarang aja udah masuk hari ke berapa? 8 atau 9 nih. Ya. Ini menarik gitu. Nah, sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga ayat ini juga bisa menjadi ini bahwa dulu puasa itu pernah dilakukan sebelum Ramadan itu cuma beberapa hari. Bisa jadi arahnya ke situ. Ya. Wajib puasa ya beberapa hari. Makanya puasa dulu sebelum Nabi puasa Ramadan karena syariat puasa ini kan di Madinah ya. Tahun kedua hijrah. Nah, padahal Nabi sebelum-sebelumnya itu udah puasa, tapi puasanya bukan puasa Ramadan. Nah, bisa juga dibawa ke sana. Bisa juga maksudnya di sini untuk tadi membuat kita merasa bahwa puasa itu adalah syariat yang gampang gitu. Karena cuma beberapa hari. Itu yang ingin Allah tekankan. Puasa itu sesuatu yang kamu pasti bisa gitu. Kamu pasti mampu. Kenapa? Ayyaman ma'dudat. Ini redaksi yang dipilih ini luar biasa.
Ya. Nah, sekaligus ayyam ma'dudat itu sama dengan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang udah diketahui. Nah, puasa Ramadan itu adalah puasa yang hari-harinya sudah diketahui. Artinya kamu nggak boleh kreatif gitu. Bulan haji pindahin ke bulan yang lain yang agak dinginan, musimannya jangan kepanas-panasan melulu gitu. Misalkan begitu. Ya. Di ini aja deh gitu. Nggak bisa dong gitu loh. Sama puasa itu bulan Ramadan. Nah, waktu perintah puasa ini kan Ramadan itu kan artinya panas ya. Berarti dia ada di bulan yang sangat panas. Ya. Maka udah diketahui itu puasa pasti di hari-hari yang kayak gitu. Ya, kamu jangan kreatif gitu ya. Kamu gue ganti di bulan apa misalkan di bulan Rabiul Awal aja deh puasanya. Nggak boleh tuh gitu. Nggak boleh kamu kreatif sendiri. Itu udah ditentukan gitu. Dan memang ini cara Allah untuk melatih kita kemampuan kita untuk advertising quotient-nya. Kemampuan kita untuk fight, kemampuan kita untuk struggle, itu Allah latih dengan puasa itu di hari-hari tertentu dengan perputaran bulan ya, sehingga kita berada di musim-musim yang berbeda. Ya, ayyam ma'dudat. Walaupun nanti kalau kita ke bawah sedikit ayat ini kan syahrul Ramadan. Oh, maksud ayyam ma'dudat itu bukanlah puasa 3 hari gitu ya. Seperti 13, 14, 15, bukan juga puasa Asyura. Tapi maksudnya syahrul Ramadan, puasa sebulan Ramadan gitu. Sehingga maksud ayat tadi tidak lagi multi tafsir gitu. Sehingga maksud ayyam ma'dudat itu Ramadan. Karena di ayat nanti bawahnya syahrul Ramadan. Ya. Tetapi Allah menggunakan redaksi itu supaya kita bergegas, karena kalau Ramadan itu sebentar, kalau kita lelet-lelet keburu habis Ramadannya. Kalau kita nunda-nunda ya keburu kelewat. Maka Allah bilang, ingat ya, Ramadan itu ayyam ma'dudat ya. Ramadan itu ayyam ma'dudat ya, sebentar. Ayo cepat hatam gitu. Ayo cepat sedekahnya, ayo cepat, jangan sampai enggak tarawih, kelewat nanti. Kemudian ayat berikutnya, ummahat akhwat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kan wajib puasa. Puasa. Orang dulu udah puasa. Emang bakal apaan? Supaya takwa. Berapa lama yang puasanya? Sebentar kok. Terus gimana kalau saya banyak begini, banyak begitu? Ya tenang aja. Faman kana minkum maridhan. Allah tuh tahuan banget. Nauin kita banget dia. Istilahnya kita banget tuh ajaran Islam tuh. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan, lalu dia tidak puasa, maka hendaklah dia mengganti dengan bilangan hari-hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Nah, ayat ini ingin menjelaskan kembali kemudahan syariat Islam. Setelah Allah mengatakan puasa itu cuma beberapa hari, Allah ingin menenangkan orang-orang yang beriman ini. Ya. Jangan sampai dia seolah-olah kalau Allah merintah itu pokoknya gitu kan. Nggak gitu. Enggak, pokoknya kamu mau kayak apa kek, mau susah, mau sakit, mau apa, wajib. Enggak, Allah jangan sampai ada dugaan seperti itu. Ada hukum-hukum yang situasional. Maka Allah berfirman, kalau kamu sakit. Ya. Apa itu sakit? Yaitu keluarnya seseorang dari kondisi normal. Normalnya manusia, misalkan ya ya keseimbangan normal gitu. Itu sakit namanya. Hilangnya keseimbangan. Sakit itu kan hilangnya keseimbangan. Maka
akhirnya tubuhnya mengalami rasa sakit, mengalami panas, ya pokoknya begitu, ya. Sakit itu definisinya. Tapi sakit di sini sakit yang mana gitu ya? Kira-kira kalau sakit flu bagaimana gitu? Sakit flu bagaimana gitu? Sakit perut gimana sakit perut? Sariawan bagaimana sariawan? Boleh nggak puasa? Nah, Imam Qurtubi mengatakan ada orang yang sakitnya membuat dia tidak bisa berpuasa sama sekali. Berat berarti kalau dia berpuasa. Maka wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Ada juga yang mampu berpuasa tapi dengan tingkat kesulitan. Maka orang seperti ini ya disunahkan untuk fitr, untuk berbuka, tidak berpuasa. Ya. Walaupun tidak berpuasa itu secara redaksional ayat boleh bagi setiap yang sakit. Kecuali sakit yang istilahnya gini, tidak membahayakan orang ini kalau dia berpuasa atau memperburuk keadaannya kalau dia berpuasa. Memperlambat sembuhnya. Bisa jadi kan gitu, gara-gara puasa jadi tambah lama sembuhnya, tambah parah kan bisa jadi begitu. Tapi kalau sakitnya ini dengan puasa justru tidak membahayakan orang ini, malah membantu kesembuhannya, ya tentu tidak dimaksudkan dengan ayat ini. Ya, kan ada jenis-jenis penyakit yang justru puasa itu akan mengurangi penyakitnya. Au ala safarin, ya, atau orang yang sedang di dalam perjalanan. Ya. Jadi ala safarin itu berarti kata ala itu menunjukkan bahwa dia sedang berperjalanan gitu. Jadi kalau baru mau berperjalanan, kalau melihat redaksi ayat ini, dia nggak boleh gitu. Tapi kalau dia sudah bergegas tuh baru boleh ya. Baru mau udah berkemas-kemas mau pergi gitu ya. Ala safarin itu maksudnya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia menggantinya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bahwa agama kita ini mudah. Dari mudahnya dari mana? Puasa kalian itu juga bukan puasa sepanjang tahun, tapi puasanya cuma sebulan, beberapa hari saja. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang khusus untuk orang-orang yang sakit atau berpergian, yang tidak mampu berpuasa, dia boleh ya menggantinya di hari yang lain. Nah, sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir itu sifatnya pilihan. Jadi orang yang musafir itu boleh puasa, boleh enggak. Ya. Sehingga di sini mana yang lebih bagus tuh kalau orang yang sakit tapi dia sebenarnya bisa puasa. Maka apakah dia nggak usah puasa aja? Nah, itu terjadi perbedaan. Sebagian ulama bahkan mayoritas mengatakan lebih baik puasa bagi siapa yang kuat. Karena nanti ada ayat wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kamu. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Tapi kalau dia memang merasa agak berat berpuasanya, agak berat nih. Saya agak memaksakan diri. Nah, nggak usah puasa. Karena ayatnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau mau tetap puasa, dalilnya ada. Saya musafir, sakit, saya mau tetap puasa. Apa dalilnya? Wa antasumu khairul lakum. Kamu kok nggak puasa? Saya perjalanan. Kan perjalanannya pakai pesawat. Iya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Jadi sangat sifatnya personal ya. Personal, kitalah yang menilai diri kita. Apakah sakit kita ini sakit yang dimana kita mampu atau enggak ya. Kalau enggak mampu, wajib berbuka, enggak puasa. Kalau berat, sebaiknya berbuka. Tapi kalau dirasa mampu, bagaimana? Nah, ada beberapa pendapat yang sudah kita sampaikan. Nah, kita tahu dari hadis-hadis Nabi bahwa Nabi itu ada riwayat yang mengatakan Nabi puasa baik dalam perjalanan. Nah, anau shoma fis safar. Kadang-kadang Nabi juga tidak puasa dalam perjalanan. Nah, jadi sangat fleksibel gitu. Apalagi bagi orang-orang yang kalau dia tidak berpuasa, Ustadz saya kalau nggak berpuasa gantinya susah Ustadz. Gantinya susah nanti di luar Ramadan. Nah itu mending saya puasa aja deh walaupun rada-rada berat. Nah, bisa begitu. Intinya agama kita ini nggak kaku lah. Umat akhwat hafizakunallah. Ama kutiba alal ladzina min ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian ayat berikutnya wa alal ladzina yutiqunahu. Dan bagi orang-orang yang kemampuannya lemah untuk berpuasa, mampu tapi lemah, ya, jadi kalau kata tokoh itu bisa dilakukan tetapi dengan tingkat kesulitan yang luar biasa. Nah, tapi kalau tingkat kemampuannya luas, besar, itu namanya wasi'ah. Tapi kalau kemampuan kita itu lemah, maka di sini yutikunahu. Mampu, tetapi memang terlalu berat. Ya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang dia bisa berpuasa, tetapi dengan tingkat kesulitan yang luar biasa, maka nggak perlu puasa dia. Dia bayar fidyah saja, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Nah, maka nanti di sini masuknya siapa ini? Nah, ada yang mengatakan ayat ini nih karena kita sedang mengkaji tafsir, dulu awal-awal syariat puasa, sebelum awal-awal syariat puasa dulu, ya, itu umat Islam itu disuruh milih. Ya, puasa, tapi kalau nggak mau puasa, ya udah ente baik aja ngasih makan kepada orang miskin. Gitu dulu syariatnya begitu awal-awalnya. Karena ada fase syariat seperti pengharaman khamr itu kan ada tahapan. Jadi puasa juga dalam Islam itu mengalami tahapan. Jadi dulu orang boleh puasa, boleh milih nggak puasa, tapi bayar fidyah. Jadi kalau kita kaya banyak duit, nggak usah puasa deh dulu awalnya. Lalu kemudian nanti dihapus faman syahida minkumus syahra yasum. Ya. Nah, jadi ini riwayatnya banyak ya. Misalkan dari hadis Bukhari Muslim bahwa ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu maksudnya siapa yang mau puasa silakan, siapa yang enggak bayar fidyah, sehingga turun ayat faman syahida minkumus syahra yasum. Ya. Itu awal-awalnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Salma bin Al-Aqwa, kami dulu di Ramadan pada zaman Nabi, siapa yang mau puasa monggo, yang nggak mau bayar fidyah, sampai turun ayat faman syahida minkumus syahra yasum. Ya. Sehingga ada yang mengatakan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu kalau dalam konteks penjelasan yang barusan itu udah dihapus. Udah nggak berlaku. Kira-kira gitu kalau dengan kacamata tafsiran yang pertama tadi.
Tafsirannya apa? Tafsirannya ayat ini adalah fase awal dulu puasa. Orang boleh mulai puasa, boleh milih tidak, tapi yang tidak harus bayar fidyah. Maka ketika turun faman syahida minkum syahra falyasum, berarti ayat waladzina yutikunahu itu sudah masuk. Tapi sebagian ulama mengatakan ini tidak mansuh. Ayat ini tetap ayat yang berlaku. Karena ayat ini wa'alalladzina yutikunahu ini adalah berlaku untuk orang tua. Renta, orang yang sudah tua renta, udah lemah fisiknya. Seorang nenek yang sudah sangat tua, maka mereka bisa puasa bisa, tapi dengan kemampuan yang sangat minimal, maka mereka tidak perlu puasa. Nah, jadi masih berlaku, ini nggak mansuh. Ya. Kelompok yang kedua ini bersandar dengan riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini tidak dihapus, tetapi ayat ini untuk orang tua, untuk kakek-kakek yang sudah sangat renta dan nenek-nenek yang sudah sangat renta. Maka bagi mereka Anda perlu puasa, tapi bayar fidyah. Ya. Nah, kelompok yang ketiga sama dengan kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang kedua tadi mengatakan ayat wa'alalladzina yutikunahu itu untuk orang-orang tua. Tapi yang kelompok yang ketiga ini, nggak cuma orang tua, tetapi orang-orang yang memiliki kondisi yang mirip orang tua, yang lemah kalau berpuasa, fisiknya nggak kuat kalau berpuasa. Ya, yang masuk di sini juga bukan cuma orang tua, tapi wanita yang menyusui, misalnya, wanita yang hamil, ya. Mereka kan bisa puasa, tapi dengan tingkat kesulitan yang sama dengan orang tua. Berarti mereka nggak usah puasa, tapi bayar fidyah. Tapi bayar fidyah. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Nah, jadi itu ya ayat-ayat ini agar nanti ibu-ibu tahu. Ayat orang hamil itu nggak boleh nggak puasa mana? Nah ini dia. Wa'alalladzina yutikunahu. Ayat orang yang menyusui dia boleh nggak puasa mana? Nah ini ayatnya. Nggak akan ketemu ayat lain. Wa'alalladzina yutikunahu. Wa'alalladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Kemudian ayat berikutnya faman tatawwa'a khairan. Siapa yang sukarela berbuat baik, fahuwa khairullah. Itu lebih baik lagi. Nah, kan tadi kalau orang yang nggak puasa seperti orang tua tadi kan dia bayar fidyah untuk setiap hari untuk satu orang miskin. Tapi kalau mau ngasih lebih dari satu untuk orang miskin, misalkan saya setiap harinya mau kasih fakir miskin tuh 3 orang, 10 orang. Nah itu fahuwa khairullah. Itu lebih baik lagi. Ya. Jadi maksudnya begitu ayatin faman tatawwa. Ya. Atau maksudnya juga bisa. Tapi kalau orang tua nih dia pengen juga puasa dah, saya sebenarnya lemah. Tapi saya juga mau it'am, beri makan orang miskin juga, saya juga mau puasa juga. Nah, itu boleh. Berlaku ayat ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi sebenarnya berpuasa itu lebih baik daripada kalian bayar fidyah gitu. Walaupun kalian punya opsi untuk bayar fidyah, tapi sebenarnya berpuasa itu lebih baik. Kalau kamu mengetahui faedah puasa, kalau kamu tahu bagaimana balasan puasa itu di akhirat nanti. Karena puasa itu, walaupun kalian bisa bayar fidyah, gitu ya, dengan tidak puasa. Tapi puasa itu
nggak bisa digantiin gitu. Walaupun gugur lah kewajibanmu, kira-kira. Kewajibanmu tuh gugur. Kamu nggak ada dosa lagi. Tapi kamu kehilangan sesuatu yang nggak ada gantinya loh. Yang manfaatnya itu nggak ada gantinya. Ini kalau begini ini kita merasa senang banget di puasa ini. Sampai Allah bilang wa antasumu khairul lakum, itu berarti luar biasa ya. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Abi Umamah berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Ini kayaknya kita nggak bisa sampai selesai nih ayat ini. Maksudnya sampai 100 berapa? 187, Ustaz. Iya, ini aja udah jam 10 berapa ini? Insya Allah nggak apa-apa. Iya. Karena kebetulan saya ada mau ini, saya mau apa? Mau swab untuk persyaratan tertentu ini di jam ini nanti. Saya pikir tadi kita bisa mulai jam 9, tapi qadarullah kita mundur mulainya. Nggak apa-apa. Oh, dari Abi Umamah, ya Rasulullah, perintahkan aku untuk satu amalan. Kata Nabi, alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Kamu puasa. Puasa itu nggak ada tandingannya. Kemudian dia tanya lagi nih, orang yang sama juga. Murni bi amalin. Perintahkan aku untuk melakukan satu amalan. Dulu sampai begitu, aku kasih perintah dong ya Rasulullah untuk aku jalankan. Ya. Jadi minta, kalau sahabat dulu, jadi kalau ada ini minta supaya diberikan satu ibadah. Kalau kita bagaimana tidak beribadah gitu ya. Sahabat dulu murni bi amalin. Nabi bilang lagi, alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Puasa itu enggak ada tandingannya deh. Kemudian berkata lagi dia untuk 3 kali, murni bi amalin adkhulu bihi al jannah. Perintahkan aku dengan amalan yang aku bisa masuk surga karenanya. Kata Nabi, alaika bisawm fa innahu la mithlah. Puasa. Ini berarti walaupun secara gugur, bayar fidyah itu bisa gugur. Bahwa orang ini sudah melakukan kewajibannya. Tapi seolah-olah ada manfaat puasa yang nggak bisa digantikan dengan bayar fidyah, gitu. Entah itu manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Ya. Oke, ummahat akhwat hafizakumullah. 183 sudah selesai ya. Sekarang masuk ke 184. Syahrul Ramadan. Ya, alladzi unzila fihil Qur'an. Huda linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, ayyam ma'dudat tadi kan masih sifatnya masih umum ya. Berapa hari? Ayyam ma'dudat itu 3 hari, 2 hari, ya. Kan masih belum jelas. Maka datanglah ayat ini untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, puasa yang beberapa hari diwajibkan itu maksudnya Ramadan. Sebulan Ramadan. Ya. Nah, kenapa di sini disebut bulan Ramadan? Ya. Berarti bulan Ramadan itu bulan yang dipuji oleh Allah. Dipuji. Nah, karena dipuji, ini menunjukkan bahwa mulia sekali bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan ini dipuji? Ya salah satunya adalah karena Ramadan itu turun Quran. Karena Allah pilih dia di antara bulan-bulan yang lain. Jadi bulan pilihan. Ini berarti kita nggak boleh apa ya? Nggak boleh melihat Ramadan itu dengan biasa-biasa aja gitu. Karena satu-satunya bulan yang disebut di Quran namanya disebut dalam Quran itu adalah bulan Ramadan. Ini berarti Allah memberikan semacam sanjungan, memberikan semacam pujian
akan kedudukan Ramadan ini. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mushaf-mushaf atau suhuf-suhuf yang sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan di Ramadan juga, gitu. Seperti suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, ya itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Jadi maksud ayyam ma'dudat adalah puasa sebulan Ramadan. Syahr itu artinya bulan. Kenapa bulan itu disebut syahr? Karena dia masyhur. Syahr dengan masyhur itu seakar. Ya. Maksudnya apa? Masuknya bulan itu bisa diketahui. Karena dia tampak oleh mata kepala kita. Ya. Tampak, makanya syahr. Makanya orang yang diketahui disebut masyhur. Nah, makanya mengapa juga bulan Ramadan itu menggunakan perputaran bulan. Karena bulan itu diketahui dia bentuknya. Oh, kalau awal bulan bentuknya begini, kalau pertengahan bulan sempurna, bulan purnama. Jadi dia tampak gitu. Makanya disebut masyhur. Makanya kalau mau masyhur sering-sering tampak. Masyhur kebaikannya, masyhur dagangannya. Nih, ibu yang suka dagang harus sering tampak dagangannya, Bu, maksudnya ya. Tampak. Jadi masyhur tuh, ya. Mau dagang tapi kok nggak tampak-tampak dagangannya. Karena syahr itu tampak. Nah, bulan Ramadan itu ya, bulan itu disebut bulan karena dia tampak jelas awal bulan, tengah bulan, ujung bulan tampak jelas, ya. Itu makanya disebut syahr. Kalau pakai matahari kan nggak ketahuan tuh. Ini awal bulan apa tengah bulan. Pakai matahari nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau hari ini pagi, siang, sore pakai matahari. Tapi kalau bulan nggak bisa pakai matahari, nggak tampak sama kita. Ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Ramadan itu artinya panas yang sangat. Ya. Jadi orang-orang dulu sering menamakan satu bulan itu dengan kondisi cuaca, kondisi alam saat itu. Ya makanya waktu itu bulan Ramadan itu senantiasa musim panas gitu. Maka mereka namakan itu bulan Ramadan. Nanti ada bulan semi namanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ada musim beku, dingin, Jumadil Awal, Jumadil. Jadi mereka menamakan itu. Nah, ada juga mengatakan Ramadan itu karena dia panas yang membakar, ya. Karena dia bulan yang juga membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal soleh kita. Syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan itu Quran. Maksudnya dimulai turunnya Quran, bukan keseluruhan Quran. Karena kalau keseluruhan Quran itu turunnya 23 tahun kan. Ada pas Mekah, pas Madinah. Maksudnya tuh turun pertama kali Quran itu di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau dalam surat Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apa keutamaan Quran? Nah, ini yang menarik juga yang perlu saya sampaikan, bahwa orang banyak kalau disebut Ramadan ingatnya puasa gitu. Yang lebih parah lagi ingatnya buka puasa. Apalagi kalau disebut Ramadan ingatnya makanan-makanan
masa kecil waktu dulu puasa waktu masih kecil. Jadi kalau disebut Ramadan, mestinya kalau kita ikuti Quran, yang kita ingat duluan itu bukan puasa. Tapi yang kita ingat duluan tuh kalau disebut Ramadan, Quran. Karena ayatnya begitu, Syahrul Ramadan, langsung disebut Quran. Alladzi unzila fihil Quran. Ini menarik. Itu artinya apa? Orang kalau hubungannya sama Quran nggak bagus di Ramadan tuh nggak ngerti itu dia tuh. Nggak ngerti itu kalau Ramadan itu mulia karena Quran. Yang mana nih? Ramadan yang memuliakan Quran atau Quran yang memuliakan Ramadan? Yang benar Quran yang memuliakan, yang membuat Ramadan itu jadi mulia. Jadi kalau kita bulan mulia, tapi kita interaksi kita dengan Quran nggak bagus. Nah itu nggak ngerti itu. Bahkan sebagian mengatakan bahwa kita ini sebenarnya sedang merayakan turunnya Quran dengan puasa. Kita ini sedang merayakan turunnya Quran itu dengan puasa. Oh, kita perlu bersyukur dong dengan Quran itu. Kalau nggak ada Quran, apa jadinya kita? Ayo kita syukuri dengan apa? Puasa di bulan turunnya Quran. Jadi kita ini sedang menguasai Quran. Tapi kamu kok nggak nambah-nambah hafalannya? Itu nggak ngerti itu. Syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihil Quran. Yang diturunkan Quran. Hudan linnas. Nah, masih bicara Quran juga nih. Quran itu petunjuk bagi semua manusia. Dia memiliki nilai-nilai universal. Yang kalau semua manusia melihat Quran, dia akan dapat tuh value-value, nilai-nilai. Quran itu bukan kitab eksklusif. Dia bukan kitab eksklusif untuk kelompok tertentu. Tapi dia kitab untuk seluruh manusia. Hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda. Oh, ada petunjuk yang bersifat umum, ada lagi yang rinciannya, rincian dari petunjuk-petunjuk itu yang lebih. Kalau sekedar petunjuk mana hitam mana putih kan itu namanya hudan linnas. Tapi kalau ini putihnya ini dengan putihnya ini bedanya apa? Nah itu kan wa bayyinat. Nah, Quran itu juga sampai sedetail itu gitu. Ini peci saya sama kertas ini bedanya putihnya apa? Nah itu namanya wa bayyinatin minal huda. Kalau hitam putih itu hudal linnas. Tapi putihnya ini putih ini dengan putih ini bagaimana? Nah itu akan berbeda ya. Quran itu rinci begitu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Quran itu juga furqan, pembeda. Karena Quran itu adalah pembeda yang hak dengan yang batil. Mau tahu yang hak dan batil pakai Quran. Ini nggak sesuai Quran nih, batil. Ini semangatnya jauh dari Quran, batil. Ya. Jangan kata kiai kata kiai itu. Wah, nggak gitu. Kiai itu diukur pakai Quran. Ustadz itu diukurnya pakai Quran. Jangan mengukur Quran dengan ustadz. Gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Faman syahida, siapa yang menyaksikan masuknya bulan itu, di antara artinya adalah syahida di sini artinya hadir. Hendaklah yang syahid memberikan informasi kepada yang gaib. Nah, gitu kan kata Nabi. Maksudnya hendaklah yang hadir ngasih tahu yang nggak hadir. Maka faman syahida, siapa yang hadir dan bulan itu sudah masuk,
ya, maka wajib dia berpuasa. Selagi tidak ada penghalang untuk berpuasa seperti sakit yang disebutkan tadi, seperti musafir tadi, ya. Syahid. Syahid ini juga bisa berarti melihat. Melihat, saksi itu makanya disebut syahid. Saksi. Syahid. Siapa yang menyaksikan? Nah, melihat masuk bulan, maka wajib puasa. Tapi bisa juga maksudnya adalah siapa yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Dari orang lain yang udah ngelihat, dari Departemen Agama, dari MUI, udah masuk bulan. Nah, bisa, maka itu masuk dalam man syahida minkumus syahrafal yasum. Syahidah itu menyaksikan baik dengan mata kepala ataupun dengan ilmu pengetahuan atau dari informasi yang lain. Makanya kalau kita bersyahadat kan pakai kata saksi, asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Itu berarti kita itu kalau mengakui Allah itu harus benar-benar pakai ilmu yakin, karena redaksinya itu asyhadu, aku melihat. Kalau nggak bisa dilihat pakai mata, berarti ini berarti ilmu yakin. Berarti kita itu meyakini Allah itu dengan ilmu yang yakin seolah-olah melihat Allah. Makanya asyhadu. Ummahat akhwat hafizakunallah. Masih segar ya? Masih, Ustaz. Nah, kemudian waman syahida disebut lagi waman kana minkum waman kana maridan. Nah, di bawah ini enggak ada minkum. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dan berada dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Ya. Kenapa ini diulang lagi? Karena ayat sebelumnya itu kan menunjukkan puasa lebih baik. Terus paman syahidah minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan itu wajib puasa. Wah, ini saking agungnya perintah puasa ini, boleh jadi kemudian akan timbul kembali semacam kegamangan. Berarti puasa ini wajib ya. Nggak ada keringanan ini, ya. Kalaupun apa namanya, ada keringanan, akan tetapi puasa itu kedudukannya lebih tinggi gitu. Mungkin ada semacam kegamangan begitu. Ya. Maka Allah ingin menghilangkan kegamangan kita itu. Kegelisahan kita, kerancauan kita itu. Maka Allah ulang lagi. Ya, meskipun puasa itu sangat dianjurkan, ya, tapi tetaplah puasa itu untuk orang-orang tertentu itu ada dispensasi, ada keringanan. Ya. Kenapa? Karena agama ini pengen mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Karena mengapa ada rukhsah? Mengapa ada rukhsah? Karena Allah itu menginginkan kemudahan. Allah itu ingin kemudahan. Bukan ingin menyulitkan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan, kenapa kok puasa? Karena puasa itu kalau kondisi kita tidak sakit, tidak berjalan, mudah. Mudah. Tapi kalau kita di perjalanan, kan jadi susah. Allah nggak pengen nyusahin. Maka kamu nggak usah, boleh nggak puasa. Seolah-olah agama kita ini agama yang tidak ingin sebenarnya menyulitkan kita. Tidak ingin memberikan penderitaan kepada kita. Tetapi ingin memberikan kebaikan. Dan puasa itu diwajibkan karena kebaikan untuk kita itu. Yuridullah bikumul yusra. Di ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
Allah tidak jadikan di agama ini kesulitan. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis misalkan fa inna dina yusrun, agama ini gampang kok. Wala yusyadid dina ahadun illa ghalabahu. Orang yang mempersulit diri, menyulit-nyulitkan diri dalam beragama ini pasti kalah gitu. Pasti kalah. Nggak kuat dia. Agama ini udah mudah ya. Jangan disulit-sulitkan. Ya. Bahkan orang-orang yang menyulit-nyulitkan itu adalah yang mempersulit itu disebut halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang beragama dengan mempersulit diri. Kemudian Allah menjelaskan hikmah yang lain dari diwajibkannya puasa. Walitukmilul iddata. Ya. Agar kalian menyempurnakan bilangan hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum puasa, memberikan keringanan bagi orang yang sakit dan berperjalanan, karena Allah ingin kemudahan buat kalian, tidak ingin kesulitan. Dan dia juga ingin kalian menyempurnakan bulan, yaitu agar kalian nanti mengganti yang tidak kalian lakukan di bulan Ramadan ini, digantikan di bulan yang lain, agar kalian tetap mendapatkan kebaikannya. Agar kalian tidak kehilangan keberkahannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala walitukabbirullah. Ingin kalian membesarkan Allah. Makanya kalian diperintahkan bulan puasa itu agar kalian membesarkan Allah. Ya, bukan dengan mulut tetapi dengan perbuatan, mengalami pengalaman membesarkan Allah. Lapar, lapar, Allah lebih besar. Tar ya, aus, Allah lebih besar. Kita mengalami pengalaman membesarkan Allah. Agar walitukmilu iddat walitukabbirullaha. Agar kalian walitukabbirullaha ala ma hadakum, memuji Allah, membesarkan Allah, menyanjung Allah yang telah memberikan kepada kalian petunjuk berupa hukum-hukum yang bermanfaat, berupa syariat-syariat yang membawa kebaikan buat kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian juga bisa bersyukur. Jadi hikmah puasa itu ternyata agar kita menyempurnakan bilangan, artinya kalau ikut pelatihan yang sempurna, jangan kurang ya. Kemudian agar kita juga merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan agar kita memuji Allah atas nikmat-nikmat syariat tadi. Kan kalau kita berpuasa itu kan kemudian kita mendapatkan manfaat dari puasa, lalu kita bilang alhamdulillah ya, puasa ini ternyata mengandung banyak, saya mendapatkan ini, mendapatkan itu ya. Saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sempurna sudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah-hikmah, rahmat-rahmat yang ada di ayat tentang puasa ini. Nah, baru kemudian ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi, ini ayat tentang doa ya. Dan yang menarik adalah ayat tentang doa ini ada di ayat yang bersambung dengan puasa ini untuk menunjukkan bahwa betapa terhubung antara mustajabnya doa dengan puasa ini. Karena itu saya menganjurkan di bulan puasa ini doanya harus lebih serius, karena insya Allah doa di bulan Ramadan ini, doa di saat kita puasa itu doa yang mustajab ya. Makanya ayat tentang doa itu ada di surat ini, ayat di ayat tentang puasa ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kayaknya sampai di sini ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf nggak bisa sampai habis. Saya jarang sekali melihat teman-teman bisa menyelesaikan 1-2 ayat dalam satu pertemuan.
Ya, mudah-mudahan Tapi sekian. untuk pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Boleh ya. Ini dari Ibu Endang, izin bertanya Ustadz, berkenaan dengan sholat tarawih yang dicontohkan sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, tapi jika kita hanya mengerjakan di luar itu misalnya hanya 4 rakaat, apakah boleh? Ya. Sholat apa namanya? Sholat sunnah itu minimal 2 rakaat. Jadi boleh ya, tetapi kalau boleh dibilang dia tidak masuk dalam kategori imanan wahtisaban kan gitu. Karena kalau imanan wahtisaban itu berarti dia penuh antusias ya. Sehingga standar bukan, saya tidak menyebut standar minimal ya, standar banget kalau orang itu sholat itu tarawih 8, witir 3 itu standar banget. Apalagi gaya-gaya Indonesia itu yang sholatnya nggak sampai setengah jam. Itu kita tuh kalau di compare dengan orang-orang soleh sebelum kita, jauh banget gitu ya. Jadi walaupun tadi tetap dia mendapatkan pahala ya, karena tetap aja kaidah daripada mendingan daripada mendingan ya, daripada nggak sholat tarawih mending sholat tarawih walaupun cuma 2, walaupun cuma 4 kan kaidahnya begitu kan. Kalau saya bilang enggak ini kan kasihan dia dong. Dia udah bagus 2, 4, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang tambah lagi 2 kan gitu. Semangat kita begitu. Silakan. Baik, ada lagi dari Ibu Syafana. Maaf Ustadz, mau bertanya bagaimana hukumnya jika melaksanakan puasa bulan Ramadan, tapi tidak pernah taraweh dan hutang puasa tidak pernah dibayar? Ya, pertama taraweh itu sunnah muakkadah. Ya, artinya nggak dosa. Kalau dia nggak tarawih nggak dosa. Cuma memang kita itu di Ramadan itu bukan sekedar yang penting kan nggak dosa. Nggak gitu loh target Ramadan. Target Ramadan itu apa? Celaka orang keluar Ramadan. Habis Ramadan dia nggak diampuni dosa. Jadi bukan sekedar bahwa ya kan yang penting saya nggak melakukan dosa. Nggak tarawih kan nggak apa-apa. Sunnah tarawih. Ternyata Ramadan itu ada ancamannya juga. Dan kita tahu salah satu sebab itu kita diampuni dosa itu adalah tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, itu ya pertama ya. Tapi itu sekali lagi bukan imanan wahtisaban. Kalau iman wahtisaban itu pasti dia penuh antusias gitu. Itu tafsir imanan wahtisaban, penuh antusias dia, penuh gairah gitu. Apalagi kalau kita lihat tarawih itu waktunya panjang dan tidak harus berjamaah di masjid. Tarawih sendirian boleh. Apalagi kalau model Ustazah Ambar ini hafalannya banyak, tentu bisa jadi lebih baik sholat tarawihnya di rumah karena dia bisa sekali tarawih bisa 2 juz gitu kan. Amin. Insya Allah Ustaz. Kalau di masjid itu aduh standar banget sekian, nggak puas saya Ustaz gitu. Untuk orang-orang yang hafiz ya mungkin nggak dianjurkan lah di masjid sholat ya, karena itu untuk orang-orang awam seperti kita ya. Kalau orang-orang yang ahli Quran beneran, mereka nggak tertarik tuh sholat di masjid-masjid kita tuh. Bukan gue banget kata ahli Quran gitu ya. Terus nggak dibayar utangnya. Ya kalau mau pendapat yang apa namanya, yang keras, kalau utang itu nggak dibayar, ada pendapat yang mengatakan dia tidak boleh cuma mengqadha, dia harus bayar fidyah juga. Ketemu Ramadan, jadi kalau yang keras ya, kan ini fikih. Kalau fikih itu banyak pendapatnya. Itu orang ketemu Ramadan berikutnya belum bayar, kata yang agak keras sedikit. Maka dia wajib qadha juga, wajib bayar fidyah juga. Walaupun kalau Imam Hanafi mengatakan ya dia cuma bayar qadha saja.
Ya, kalau dia nggak bayar-bayar, ya tetap utang. Sampai mati, ya ditagih nanti di akhirat. Itu hukumnya. Terus puasa dia yang sekarang sah, ya sah. Cuma utang tetap utang. Utang tetap utang. Apalagi kalau dia sampai tidak berpuasa karena sengaja misalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak disengaja tidak berpuasa, itu dia kalaupun dia membayarnya di luar Ramadan, dia tidak akan mendapatkan pahala karena dia sengaja nggak berpuasa. Kalau dia ganti di luar Ramadan, dia tidak berpuasa karena sengaja. Itu dia tidak akan pernah bisa membayar karena pahalanya beda banget. Itu sampai begitu. Ya, tapi kadang-kadang kepada orang-orang seperti itu bahasa-bahasa yang tegas-tegas begitu justru akan membuat dia jauh dari agama ini. Bahasa-bahasa dakwah ya, bahasa-bahasa yang kira-kira membuat dia ya tapi bayarlah utang sama Allah. Hidup ini sebentar gitu. Jadi kalau kita pakai tadi ancaman-ancaman malah berat, ya udah terlanjur nih banyak utang, udahlah sekalian aja masuk neraka gua, kata dia. Bisa begitu, kasihan. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Ya, ada lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Silakan, Bu. Suaranya nggak ada. Masih boleh lagi? Assalamualaikum, yang sudah terlewat. Ya, halo. Ya, Bu Sali, silakan. Waalaikumsalam, Bu Sali. Ustadz, mau bertanya. Jika kita belum membayar puasa Ramadan yang sudah lewat, karena habis melahirkan dan menyusui, apa harus membayar puasa qadha dan membayar fidyah, atau cukup membayar qadha saja? Terima kasih, Ustadz. Karena telah melahirkan. Kedengaran nggak, Bu? Iya, kedengaran. Terdengar, Bu Sali. Nah, ya. Tafadhol, Ustadz. Ya. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas. Jelas, Ustaz. Ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada katakan iya saja, beda-bedakan. Jadi suaranya terputus-putus, Ustadz. Sekarang menghilang. Kalau kekhawatirannya kepada berarti jaringan saya berarti. Iya, jaringannya Ustadz. Ya. Sudah jelas? Ya. Ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau jaringan sudah begini. Nah, sekarang udah kedengeran, Ustaz. Tapi terputus Ustazah. Karena malah menghilang nih. Halo? Ya. Ya, bagus. Udah kedengeran? Udah, Ustaz. Ya, maaf ini kesalahan bukan di tangan saya. Ya. Jadi tadi apa pertanyaannya ya? Yang orang ibu menyusui yang tidak puasa. Ya. Ada yang memisahkan, Bu. Ada yang memisahkan kalau dia khawatirnya sama janinnya saja. Janin dia nggak khawatir sama dirinya, tapi khawatir sama janinnya saja. Maka dia dan fidyah.
Tapi kalau dia khawatirnya sama janin dan ibunya khawatir juga dengan pribadinya, ya maka itu cukup qadha. Ya Bu, halo? Iya, apa boleh saya Ya, lanjut, ini saya ini lagi, ulang lagi Ustadz. Udah. Jadi saya ulang lagi ya jawabannya. Jadi Ibu, Ya. ini masalah fikih ini ulama memiliki berbagai macam pendapat. Ya. Jadi bisa bayar qadha saja, ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bayar fidyah saja. Ada yang mengatakan dua-duanya, ya qadha, ya fidyah. Ada yang membedakan, maksudnya membedakan begini. Khawatirnya ini yang hamil ini atau yang menyusui ini, khawatirnya kepada siapa? Kepada janinnya, kepada anaknya, atau kepada dirinya. Kalau khawatirnya kepada janinnya, maka dia tidak puasa, maka dia bayar qadha dan fidyah, karena khawatirnya kepada janinnya saja. Tapi kalau khawatirnya kepada janin dan ibunya khawatir juga kepada dirinya, pribadinya, maka bayar qadha saja. Ini mazhab Syafi'iyah begitu kalau tidak salah. Nah, sehingga tapi bagi ibu-ibu yang jarak kehamilannya, kata Syekh Yusuf Qaradawi, jarak kehamilannya itu jadi rajin, ibu ini hamilnya rajin, kira-kira gitu ya. Udah anak kelahiran, nanti udah bersih, hamil lagi. Nah, bagi ibu-ibu seperti ini yang rajin hamilnya dan berdekatan jaraknya, kata Syekh Yusuf Qaradawi, dia nggak perlu qadha, cukup bayar fidyah saja, karena semangat agama ini semangat mudah. Kalau dia qadha, berapa lama dia harus qadha begitu? Karena dia nanti hamil lagi, ini lagi. Ya, maka yang berdekatan hamilnya dan sering seperti itu, maka sebaiknya dia bayar fidyah saja, kata Syekh Yusuf Qaradawi. Tetapi apapun yang ibu pilih dari pendapat yang saya sampaikan, semuanya ada dasarnya dari para ulama. Jadi ibu nggak usah merasa bimbang, yang mana dong? Ya, karena dalam masalah ijtihad itu semuanya dapat pahala. Nggak ada yang dalam masalah ijtihad itu ada yang dosa, nggak ada. Jadi seluruh pendapat ulama yang capable itu, nggak ada yang satupun pendapat yang kita pegang itu yang membuat kita dosa. Nggak ada. Selagi itu adalah pendapat ulama. Jadi ibu nggak usah khawatir. Baik, ya. Ini dengan siapa nih? Bu Dwi juga sama pertanyaannya, cuma ada tambahan. Jadi tiap puasa Senin Kamis boleh diniatkan qadha, Ustaz? Boleh. Boleh. Karena qadha itu menurut pendapat mayoritas tidak harus berturut-turut. Tidak harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dia bisa puasa Senin. Tapi jangan diniatkan sekalian puasa Senin Kamis. Nggak bisa. Jadi puasa walaupun di hari Senin, tapi kita niatnya puasa qadha, bukan puasa Senin. Karena yang kita lakukan ini puasa wajib. Puasa wajib itu nggak bisa digabung dengan puasa sunnah. Tapi kalau ibu puasa Senin, misalkan puasa sunnah, tapi pas kebetulan tanggal 13 atau 14, 15, berarti itu bertepatan dengan Ayyamul Bid misalkan. Boleh ibu meniatkan dua niat. Saya niat puasa Senin sekaligus puasa Ayyamul Bid karena sunnah dengan sunnah. Tapi kalau ibu mau mengganti qadha walaupun ibu puasanya Senin, ibu nggak boleh niat puasa sunnah Senin sekalian, nggak boleh. Dan ibu nggak usah khawatir, ibu tetap dapat pahala puasa Senin kalau ibu sudah biasa memang puasa Senin. Karena orang itu akan tetap mendapatkan pahala pada kebiasaan ibadah yang dia lakukan. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, Ustadz, dari Terakhir ya Bu ya. Boleh. Terakhir ya. Maaf ya yang coba saya tanya ya yang tak pilih ya Ustadz. Silakan. Ini dari Ibu Dewi. Ustadz izin bertanya. Ibu saya bulan lalu baru saja meninggal. Ramadan tahun lalu beliau punya hutang 6. Selama ini beliau sudah sering puasa. Tapi kita nggak ada yang tahu bayar puasanya sudah selesai atau belum. Apakah kita anaknya harus membayar fidyah? Ya. Sebagian
ulama mengatakan puasa itu kalau digantikan dengan puasa, artinya bukan fidyah. Sebagian mengatakan tidak ada ganti kalau kayak ibadah sholat tuh nggak bisa diwakili. Ya, kata sebagian. Tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka keluarganya yang menggantikan puasanya. Ada hadisnya seperti itu. Jadi boleh digantikan dengan puasa lagi. Ya, tetapi boleh juga dengan bayar fidyah. Boleh juga diganti dengan fidyah. Jadi ada dua opsinya. Bisa digantikan puasa oleh keluarga atau diganti dengan fidyah saja. Ya, untuk yang puasa ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh diganti pakai puasa. Sebagaimana kita nggak bisa gantiin sholatnya orang yang sudah meninggal. Nggak sholat setahun, saya sholatin dia selama setahun itu. Nggak bisa, itu begitu. Tapi ada hadis yang mengatakan man mata wa alaihi saum sama an walihu ay kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal punya utang puasa, wali-walinya keluarganya yang puasa. Ada hadisnya seperti itu. Nah, tetapi kalau bayar fidyah sepakat. Jadi ada dua opsi. Nah, pertanyaannya pasti ibu yang bertanya ini kan gelisah masalahnya gitu. Intinya bertanya gitu. Ya supaya nggak gelisah ya dibayar fidyah aja. Supaya hilang kegelisahan. Daripada ibu nanti gelisah terus bayar fidyah aja kalau berat puasa ya. Bayar fidyah aja. Ustadz, kalau anaknya bayar dengan puasa juga boleh, Ustadz? Boleh. Boleh, tadi kan hadisnya ada tuh. Soma'an walihu. Jadi keluarganya puasa. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Tapi ada hadisnya. Ya. Jadi gitu ya. Baik Ustazah. Ustadz, astagfirullah. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Ustadz untuk berbagi ilmunya kepada kita. Masya Allah, banyak ilmu yang dapat hari ini. Yang saya ingat, takwa jadilah gaya hidup kita. Masya Allah. Ustadz, Afan, untuk keberkahan pertemuan kita bersama-sama menutup dengan bacaan doa. Mohon dipimpin Ustadz. Tafadhol. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majdidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma ya ghafur ighfir lana, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Afu wa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, innaka antas sami'ul alim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala hifzil Qur'an, a'inna ala tilawatil Qur'an, a'inna ala tadabburil Qur'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ballighna lailatul qadr. Allahumma ballighna lailatul qadr. Allahumma ballighna lailatul qadr. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. A'tiq riqabana minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara kita sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Jazakallah Ustadz. Jazakumullah untuk ibu-ibu semua. Semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Orang yang bertakwa. Pahalanya surga ya Ustadz. Amin. 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 Insyaallah. Kami seluruh panitia memohon maaf lahir dan batin apabila dari penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan dari kami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratus majlis. Subhanaka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pamit ya, ibu-ibu. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Sama-sama. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, Bu. Iya. Lahir batin. Ini yang Mbak Harum sudah selesai itunya, recordnya boleh di ini.